Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Truli Julian Mauludi dengan NIM 219011049. Saya termasuk mahasiswa Universitas Indonesia Timur, khususnya di dalam program studi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan sedikit memberikan ilmu pada teman-teman tentang Mycobacterium tuberculosis, yang mana materi ini juga termasuk tugas saya di dalam mata kuliah bakteriologi dasar dengan dosen pengampu Bapak Ardiansa Asin, SPD MPD. Jadi dalam materi Mycobacterium tuberculosis ini saya merangkum ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, apa itu Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua, apa itu tuberkulosis. Yang ketiga, apa penyebab tuberkulosis. Yang keempat, apa gejala tuberkulosis. Yang kelima, bagaimana cara pemeriksaan tuberkulosis. Dan yang terakhir, yang keenam, bagaimana dengan pengobatan tuberkulosis. Masuk dalam pembahasan pertama, apa itu Mycobacterium tuberculosis. Jadi Mycobacterium tuberculosis adalah spesies bakteri patogen yang mana bakteri ini termasuk di dalam famili yang bernama Mycobacteriaceae serta menjadi penyebab dari yang namanya penyakit tuberkulosis atau sering kita sebut dengan TBC. Pertama kali bakteri ini ditemukan oleh Bapak Robert Koch pada tahun 1882 Masehi. Lanjut, apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau yang sering kita sebut dengan TBC ini termasuk penyakit yang melanda seluruh dunia ini dan menjadi masalah kesehatan terbesar kedua setelah HIV. Tuberkulosis sendiri dapat menyerang bagian tubuh manapun, tetapi yang sering kita dengar dan yang paling umum adalah infeksi tuberkulosis pada paru-paru. Makanya kita sering menyebutnya dengan TBC paru-paru. TBC ini disebabkan oleh bakteri yang masuk dalam tubuh bernama Mycobacterium tuberculosis. Lanjut, apa penyebab TBC? Jadi penyebab tuberkulosis adalah bakteri yang menyebar di udara melalui semburan air liur dari batuk atau bersin pengidap TBC. Jadi sang pengidap TBC ini tidak menggunakan masker lalu batuk atau bersin di depan umum, maka dari situlah dia menyebarkan penyakit tuberkulosis ini terhadap orang-orang yang tidak mengidap TBC sebelumnya. Lanjut, apa gejala TBC? Gejala TBC itu ada 3, yaitu yang pertama batuk berdahak yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Jadi batuk berdahak ini bisa berupa berdahak lendir, bahkan sampai berdahak yang berwarna atau berdahak berwarna darah yang berwarna merah. Lanjut, jadi seorang yang mengidap tuberkulosis ini akan kehilangan nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan yang disertai dengan demam, keringat malam hari, dan kelelahan. Jadi seorang yang TBC itu cepat capek, demam tinggi, pada malam hari dia keringatan padahal tidak melakukan apa-apa. Lanjut, yang ketiga, gejala TBC lainnya adalah jika infeksi telah menyebabkan kerusakan pada paru-paru, maka akan timbul gejala sesak napas. Makanya seorang yang mengidap tuberkulosis ini, kalau sudah betul-betul paru-parunya dirusak oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis tersebut, maka akan mengalami yang namanya sesak napas. Bagaimana cara pemeriksaan tuberkulosis? Oke, yang pertama, pemeriksaan pertama itu dilakukan oleh dokter dengan mengumpulkan beberapa informasi yang dimiliki pengidap tuberkulosis tersebut, baik itu dari riwayat keluarganya maupun riwayat penyakit yang dimiliki pengidap dan lain sebagainya. Lanjut, yang kedua, pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini dilakukan guna memastikan penyebab keluhan kesehatan yang dialami. Jadi, pemeriksaan fisik terkait penggunaan stetoskop,
untuk memeriksa kondisi paru-paru dan pemeriksaan kelenjar getah benih pada bagian leher. Lanjut, bagaimana dengan pengobatan TBC? Nah, jadi pengobatan TBC atau tuberkulosis adalah dengan patuh minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter. Jadi bagaimanapun dokter menganjurkan kita untuk meminum obat, kita harus patuhi demi kesehatan kita. Apa obat yang diminum? Jadi ketika kita mengalami penyakit tuberkulosis, itu ada beberapa obat yang kita minum. Yang pertama, isoniazid. Yang kedua, rifampicin. Yang ketiga, pyrazinamide. Dan yang keempat, ethambutol. Nah, jadi di dalam 4 obat ini kita harus dapat kita garis bawahi. Yang paling bawah ini adalah obat yang diminum merupakan kombinasi dari 2 atau 4 obat tersebut. Jadi bisa aja dengan isoniazid dengan ethambutol, atau rifampicin dengan isoniazid, atau isoniazid dengan pyrazinamide. Nah, dari keempat obat ini bisa dikombinasikan 2 atau 4 obat tersebut. Jadi bisa 2 obat ini, bisa 3, atau bisa keempat-empatnya sesuai dengan anjuran dari dokter. Nah, apa efek samping dari obat tersebut? Pastinya seluruh obat itu memiliki efek samping tersendiri. Nah, di dalam obat untuk menanggulangi penyakit tuberkulosis ini pasti memiliki efek samping juga. Jadi efek samping di dalam obat tuberkulosis ini adalah yang pertama, warna urin menjadi kemerahan. Jadi kencing kita itu agak-agak merah gitu. Yang kedua, penurunan efektivitas pil KB suntik atau susuk. Yang ketiga, gangguan penglihatan. Jadi bagi pengidap tuberkulosis itu mengalami gangguan sedikit dari penglihatannya ketika mengonsumsi obat. Nah, yang keempat, gangguan saraf. Dan yang kelima terakhir, gangguan fungsi hati. Jadi obat ini termasuk obat yang sedikit keras, bukan sedikit lagi, mungkin lebih keras, karena efek sampingnya ini lumayan berat. Nah, biasanya dokter itu menganjurkan obat ini diminum secara rutin selama 6-9 bulan. Jadi obat ini jangan sampai berhenti di pertengahan. Contohnya berhenti di 1 bulan, berhenti, baru lanjut di bulan ketiga. Dikarenakan kenapa? Karena bakteri itu sudah beradaptasi dengan obat tersebut, maka terjadilah obat itu tidak berfungsi dengan baiknya untuk mengobati gejala tuberkulosis tersebut. Oke, sekian dari saya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Syukron katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.